Saudaraku, banyak orang mengira masa tua adalah masa untuk beristirahat dalam kesunyian. Bahwa ketenangan itu berarti duduk diam di beranda sambil menatap matahari terbenam. Tapi, bagi sebagian orang, kesunyian justru adalah musuh yang paling bising. Di dalam hening, suara-suara masa lalu justru terdengar paling keras. Teriakan penyesalan, gema kesalahan, dan wajah-wajah yang pernah kita kecewakan. Semuanya datang menagih di saat kita sendirian. Inilah kisah Pak Damar, seorang pria yang punya segalanya, namun kehilangan hal yang paling berharga. Kisah tentang bagaimana sebuah biola rusak di gudang berdebu menjadi satu-satunya jalan baginya untuk bisa tidur nyenyak kembali. Karena ternyata, kunci hidup tenang bukanlah melupakan masa lalu, melainkan berani menyapa kembali retakan yang pernah kita buat. Apa kunci untuk dapat hidup tenang di masa usia tua? Ikuti cerita ini sampai selesai. Simfoni dari Retakan Kayu. Pak Damar, 72 tahun, selalu membanggakan dirinya sebagai pria yang lurus. Selama 40 tahun menjadi kepala sekolah, ia mendidik ribuan murid dengan disiplin besi. Baginya, hidup adalah tentang aturan, jalur yang pasti, dan hasil yang terukur. Namun di masa pensiunnya, rumah besarnya di pinggiran kota terasa seperti penjara yang sunyi. Istrinya sudah berpulang 5 tahun lalu. Satu-satunya anaknya Bayu tidak pernah pulang sejak 10 tahun lalu, tepat setelah pertengkaran hebat di ruang tengah itu. Ketenangan yang Pak Damar harapkan di masa tua ternyata semu. Setiap kali ia duduk di kursi goyangnya, suara-suara masa lalu berdengung di telinganya. Bukan suara burung atau angin, melainkan suara bentakan dirinya sendiri kepada Bayu. Musik tidak akan memberimu masa depan. Bapak tidak membesarkanmu untuk jadi pengamen. Penemuan di gudang berdebu. Suatu sore yang mendung, saat Pak Damar membersihkan gudang, tangannya menyentuh sebuah kotak beludur hitam yang tertimbun tumpukan koran. Ia membukanya. Di dalamnya terbaring sebuah biola tua. Leher biola itu retak, bekas limparan Pak Damar 10 tahun lalu. Itulah hari di mana Bayu pergi membawa tas punggung dan gitar akustik tanpa pernah menoleh lagi. Pak Damar gemetar. Selama ini, ia berpikir bahwa dengan menyembunyikan biola itu, ia bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia salah. Benda itu mungkin tersimpan di gudang, tapi serpihan kayunya menusuk-nusuk hati Pak Damar setiap hari. Hari itu Pak Damar membuat keputusan. Ia tidak ingin mati membawa duri ini. Perjalanan memperbaiki retakan. Keesokan harinya, Pak Damar membawa biola itu ke seorang pengrajin kayu tua di pusat kota. "Bisa diperbaiki, Pak?" tanya Pak Damar ragu. Pengrajin itu, seorang pria tua dengan kacamata tebal, meneliti retakan itu. "Bisa dilem, Pak. Bisa disambung lagi. Tapi apa? Bekas retakannya akan tetap terlihat. Suaranya mungkin akan sedikit berubah. Tidak akan pernah mulus seperti baru." Pak Damar terdiam. Ia menyadari sesuatu yang mendalam. "Aku ingin menghapus kesalahanku agar kembali mulus, tapi itu mustahil. Yang bisa kulakukan hanyalah menyambungkan kembali meski bekasnya ada." "Lakukan saja, Pak. Biarkan bekasnya terlihat." Kemudian seminggu kemudian, berbekal alamat yang ia dapat dari seorang kerabat jauh, Pak Damar menempuh perjalanan kereta api selama 6 jam ke kota sebelah. Ia tiba di sebuah kafe kecil yang hangat dengan panggung akustik di pojok ruangan. Di sana ia melihat Bayu. Putranya kini sudah tampak lebih tua. Ada kerutan di matanya, sedang menyetem gitar. Jantung Pak Damar berdegup kencang. Harga dirinya sebagai bapak yang otoriter berteriak memintanya pulang. "Untuk apa merendahkan diri? Kau orang tua, dia yang harusnya pulang." Namun Pak Damar melawan suara itu. Ia ingat dinginnya rumahnya yang besar dan sepi. Ia melangkah masuk. Bayu terhenti. Matanya membelalak melihat sosok ayahnya berdiri kaku di pintu kafe sambil memeluk kotak biola. "Bapak?" Suara Bayu tercegak. Suasana hening dan cangkung. Pengunjung lain tidak peduli, tapi bagi mereka berdua seolah dunia berhenti.
Pak Damar melangkah mendekat, lalu meletakkan kotak biola itu di meja depan Bayu. "Bapak memperbaikinya," kata Pak Damar pelan. Suaranya tidak lagi menggelegar seperti dulu, melainkan parau dan rapuh. Bayu membuka kotak itu. Ia melihat biola lamanya. Ia menyentuh garis retakan yang sekarang tersambung rapi dengan lem perekat yang mengkilap. "Ini masih ada bekasnya, Pak," kata Bayu pelan. "Iya," jawab Pak Damar, matanya mulai berair. "Pengrajinnya bilang bekasnya tidak bisa hilang. Sama dengan kesalahan Bapak ke kamu. Bapak keras, Bapak takut kamu gagal, dan rasa takut itu membuat Bapak menyakiti kamu." Pak Damar menarik napas panjang, melepaskan beban 10 tahun dari pundaknya. "Bapak tidak minta kamu melupakan retakan itu, Bayu. Bapak cuma minta izin untuk boleh duduk di sini mendengarkan kamu main musik. Sekali saja." Bayu menatap ayahnya lama. Ia melihat bukan lagi sosok raksasa yang menakutkan, melainkan seorang pria tua yang kesepian dan menyesal. Bayu tersenyum tipis, lalu mengambil biolanya. "Kalau Bapak mau dengar, Bapak harus janji nggak komentar soal chord yang salah." Pak Damar tertawa kecil, tawa pertamanya yang tulus dalam bertahun-tahun. "Janji." Malam itu, Bayu memainkan gitar dan seorang temannya memainkan biola tua itu. Suaranya memang tidak sempurna. Ada sedikit desis di nada tinggi karena retakan itu. Tapi bagi Pak Damar, itu adalah simfoni terpindah yang pernah ia dengar. Pak Damar pulang ke rumahnya bukan dengan perasaan bahwa semuanya sudah sempurna. Masalah tidak hilang 100%. Hubungan mereka butuh waktu untuk pulih sempurna. Namun ia pulang dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa kunci ketenangan di hari tua bukanlah memiliki masa lalu yang bersih tanpa noda. Ketenangan adalah keberanian untuk melihat retakan masa lalu, mengakuinya dan berdamai bahwa retakan itulah yang membuat cahaya bisa masuk. Sekarang rumah Pak Damar tidak lagi sunyi. Setiap sore ia duduk di kursi goyangnya, bukan untuk melamunkan penyesalan, tapi menunggu telepon mingguan dari putranya. Hikmah cerita, The Takeaway. Cerita Pak Damar mengajarkan 3 pilar utama untuk ketenangan di hari tua: penerimaan, kerendahan hatian, dan perspektif baru. Banyak orang mengira masa tua adalah masa untuk beristirahat di dalam kesunyian, bahwa ketenangan itu berarti duduk diam di beranda sambil mengatap matahari terbenam. Tapi bagi sebagian orang, kesunyian justru adalah musuh yang paling bising. Di dalam hening, suara-suara masa lalu justru terdengar paling keras. Teriakan penyesalan, gema kesalahan, dan wajah-wajah yang pernah kita kecewakan, semuanya datang menagih di saat kita sendirian. Inilah kisah Pak Damar, seorang pria yang punya segalanya, namun kehilangan hal yang paling berharga. Kisah tentang bagaimana sebuah biola rusak di gudang berdebu menjadi satu-satunya jalan baginya untuk bisa tidur nyenyak kembali. Karena ternyata kunci hidup tenang bukanlah melupakan masa lalu, melainkan berani menyapa kembali retakan yang pernah kita buat. Semoga cerita ini dapat menghibur dan menambah pengetahuan kita untuk dapat hidup tenang di sisa usia yang kita jalani. Salam sehat dan tetap semangat. Agus Darwoto, Sidoarjo.